Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Princess Fazara Alvin dengan NIM 182230044. Dan saya Muhammad Rifin Ramadan dengan NIM 182237070. Ini kami akan mempersembahkan hasil dari ujian tengah semester untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dan mobile kami untuk aplikasi web kami yaitu Safetia Diasara. Safetia Diasara sendiri merupakan aplikasi web untuk mahasiswa TPB melakukan pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris dengan tema spesifik yang kita ambil adalah untuk materi teknik presentation. Dari kebutuhan fungsional sendiri, kami mengidentifikasikan 6 kebutuhan. Yang pertama itu adalah sistem autentikasi menggunakan Google Auth. Kemudian sistem dapat menampilkan materi pembelajaran secara terstruktur, sistem dapat menampilkan dan memutar konten pembelajaran berupa video, kemudian file PDF, kemudian sistem dapat menyediakan kuis interaktif dengan metode kami yaitu drag and drop. Sistem dapat menyimpan hasil kuis pengguna ke database dan menampilkan hasil perolehan pengguna. Dan yang terakhir, sistem dapat menyediakan backend API untuk request ke database. Dan untuk kebutuhan non-fungsional sendiri, kami menentukan beberapa parameter. Yang pertama itu availability, karena sistem sebaiknya memiliki ketersediaan uptime minimal 95%. Kemudian ada reliability, di mana platform itu stabil tanpa error. Kemudian portability, di mana aplikasi web kami itu bisa berjalan di berbagai platform. Kemudian ada performance, di mana waktu loading halaman utama itu tidak boleh lebih dari 3 detik. Kemudian security dan usability. Oke, selanjutnya adalah penerapan sistem thinking. Yang pertama di sini adalah penggunaan elemen-elemen yang kami gunakan. Yang pertama untuk front end kami menggunakan elemen HTML, CSS dan juga JavaScript. Lalu untuk elemen back end kami menggunakan BAS atau Backend as a Service, yaitu Supabase dan juga Node.js serta Express.js. Dan terakhir untuk data management kami menggunakan Supabase yang menggunakan database PostgreSQL. Lalu untuk diagram alurnya adalah seperti ini, yang mana nanti user akan meminta feedback, akan memberikan feedback UX dan nanti akan langsung tampil tampilan skor dan juga materi dan lain-lain. Pendekatan yang kami gunakan untuk sistem thinking, yang pertama ada sistem centric, yang kedua adalah problem focus, dan yang ketiga ada aims for sustainability. Oke, selanjutnya adalah penerapan design thinking. Yang pertama untuk pendekatannya kami menggunakan pendekatan design thinking yaitu empathize. Yang pertama dengan berempati pada pengguna, yaitu seorang mahasiswa TPB yang sering merasa cemas saat harus presentasi, dan juga untuk define atau menentukan masalah, kami menentukan bahwa pengguna membutuhkan sebuah platform pembelajaran public speaking yang terpadu dan interaktif. Lalu untuk ideate, kami menghasilkan ide dari definisi masalah yang telah kami tentukan sebelumnya, yaitu dibuat beberapa fitur utama, yaitu yang pertama adalah login, lalu learn, dan juga quiz. Untuk prototyping, kami membuat berdasarkan ide yang telah kami tentukan, kami membuat purwarupa atau prototype yang ada dashboard atau home, lalu ada page learn dan quiz. Lalu untuk terakhir ada pengujian, kami menguji prototype yang telah kami buat. Lalu selanjutnya adalah pendekatan user-centered design. Yang pertama adalah understand context of use atau memahami konteks penggunaan, yang kami memahami user kami, yaitu untuk dihususkan untuk mahasiswa TPB yang sedang ingin belajar presentasi atau public speaking. Lalu untuk tugasnya adalah mempelajari materi presentasi di modul learn dan juga menguji pemahaman di modul quiz dan juga mengelola akun di profile. Lalu untuk environment atau lingkungannya kami menggunakan website yang dapat diakses melalui desktop atau browser mobile. Lalu untuk user-centered design approach-nya, kami melakukan pengumpulan kebutuhan dengan mengkaji masalah utama dan kami berbasis pada data yang nanti akan kami jelaskan. Lalu yang terakhir adalah uji kegunaan atau usability testing, yang kami melakukan uji kegunaan pada prototipe yang telah kami buat. Oke, ini adalah hasil analisis survei yang telah kami berikan atau kami sebar pada mahasiswa TPB. Yang pertama adalah mereka semua berasal dari fakultas-fakultas tersebut, yang ada 7 fakultas dan ada 54 responden yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Oke, ini adalah pertanyaan pertama, yaitu seberapa penting kemampuan presentasi dalam mata kuliah bahasa Inggris TPB. Lalu yang kedua adalah seberapa percaya diri mereka. Lalu yang ketiga adalah seberapa bermanfaat menurut mereka sebuah aplikasi web khusus untuk melatih public speaking bahasa Inggris. Lalu yang kelima adalah, yang keempat adalah seberapa membantu jika aplikasi menyediakan koleksi contoh video presentasi bahasa Inggris. Lalu yang kelima adalah seberapa penting fitur untuk berlatih atau quiz. Yang keenam adalah seberapa besar kemungkinan mereka akan menggunakan aplikasi tersebut. Untuk struktur dari user interface dan user experience dari aplikasi kami akan kami jelaskan lebih lanjut saat demonstrasi, tapi kami aplikasinya memiliki beberapa halaman. Yang pertama itu adalah halaman utama, di mana terdapat beberapa menu seperti home, learn, quiz, dan juga profile.
Kemudian di sini pada halaman Learn itu merupakan halaman pembelajaran di mana kami menyediakan 4 modul pembelajaran dan dalam setiap modul itu terdapat video pembelajaran dan juga materi pembelajaran yang bisa diakses menggunakan PDF iframe. Lanjut. Oke, berikutnya ada halaman quiz. Halaman quiz itu merupakan halaman pengujian di mana materi pengujian itu terdiri dari 4 materi modul yang sudah kami persiapkan dan metode untuk menjawab quiz ini kami menggunakan fitur drag and drop by HTML5. Oke. Kemudian setelah peserta atau mahasiswa itu sudah mengerjakan quiz, maka mereka bisa langsung mengumpulkan quiz tersebut dan langsung mendapatkan feedback dari sistem mengenai skor yang mereka dapatkan. Dan terakhir halaman kami ada halaman profile di mana pengguna atau mahasiswa itu bisa login menggunakan akun Google dengan domain std.stay.itb.ac.id. Kemudian bisa langsung masuk dan mengerjakan soal kuis dan melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk penerapan desain dari Virtual Lab Safety Diasara, yang pertama kami itu memiliki desain yang responsif karena pada semua halaman kami sudah menerapkan CSS Media Queries dengan Flexbox dan or grid layout. Kemudian kami juga menggunakan pemilihan dan penggunaan warna aplikasi web yang konsisten dengan skema professional background untuk menciptakan atmosfer yang mendukung untuk pembelajaran. Kemudian kami juga menggunakan elemen interaktif berupa material cards di learn.html yang memiliki hover effect dengan scale dan shadow. Dan kami juga menggunakan PDF viewer yang terintegrasi via iframe serta video embedded yang dengan kontrol yang penuh. Dan pada halaman quiz di quiz height HTML, kami juga menggunakan HTML5 yang ada fitur drag and drop API dengan perubahan warna saat di drag. Dan terakhir untuk tombol navigasi di desain itu kami bikin agar dinamis untuk di enabled or di disabled sesuai dengan posisi soal. Kemudian untuk use case diagram itu kami memastikan bahwa mahasiswa sebagai pengguna itu dapat melakukan login dengan autentikasi Google, kemudian membuka modul pembelajaran, mengerjakan soal kuis sesuai dengan materi yang dipilih, kemudian logout, dan untuk membuka modul pembelajaran sendiri itu pengguna dapat memilih untuk menonton video pembelajaran atau membaca dokumen sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian untuk activity diagram sendiri, di sini pengguna itu akan masuk dan membuka aplikasi web Safety Diasara, kemudian pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama, pengguna ini memiliki opsi untuk langsung login ataupun langsung memulai pembelajaran. Dan apabila pengguna ini tidak langsung memilih opsi login, maka pengguna itu belum bisa mengerjakan soal quiz dan akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Ya, selanjutnya adalah jadwal implementasi dan juga estimasi biaya. Yang di sini untuk jadwal implementasi dan estimasi biaya saya buat dalam tabel. Untuk jadwal implementasi sendiri saya buat dalam Gantt chart. Yang pertama adalah fase ideasi. Ya, sebelumnya kami membagi ini menjadi 8 hari. Yang pada hari pertama kami melakukan fase ideasi dengan penentuan tema, mata kuliah dan juga visual design. Lalu yang kedua adalah hari kedua kami menggunakan, kami melakukan fase prototyping awal yang berfokus pada front end dan juga inline, kode inline untuk CSS dan JS. Dan yang ketiga adalah fase refactoring, pemisahan file untuk HTML, CSS, dan JS. Lalu yang keempat adalah hari keempat kami melakukan fase backend dan database yang kami gunakan dengan menggunakan Supabase. Lalu yang kelima adalah hari kelima kami melakukan fase untuk fitur inti, di mana kami membuat implementasi untuk Google Google Authentication dan juga untuk hari keenam kami melakukan implementasi authentication gate di Quiz.js. Lalu hari ketujuh kami melakukan fase pengujian dan juga sekaligus dengan fase finalisasi dan deployment yang fase ini berlanjut hingga hari ke-8. Oke, untuk estimasi biayanya, total biaya yang kami gunakan adalah 0 karena seluruhan biaya yang digunakan, seluruhan framework dan juga service yang kami gunakan adalah framework dan service yang open source dan kebanyakan gratis. Seperti itu. Oke, untuk proses implementasi masih sama seperti tadi, kami melakukan ideasi dan juga penentuan mata kuliah, tema, dan juga grand visual design atau grand design visual, sorry. Selanjutnya kami melakukan proses implementasi front end dengan kode yang masih inline, lalu pemisahan, dan juga kami melanjutkannya dengan membuat back end dengan bantuan Supabase. Lalu kami mengubah fitur register menjadi fitur login yang hanya bisa digunakan oleh mahasiswa dengan akun Google dengan domain stay.itb.ac.id. Lalu yang terakhir kami melakukan debugging untuk masing-masing fitur yang telah kami buat. Untuk teknologi yang kami gunakan, yang pertama untuk front end kami menggunakan HTML5, CSS3 dan juga JavaScript. Lalu untuk back end kami menggunakan Node.js dan Express.js. Lalu .env untuk mengelola konfigurasi environment dan juga Node Fetch untuk melakukan request HTTP ke Supabase API.
Lalu untuk database sendiri kami menggunakan Supabase karena sangat mudah untuk menggunakannya dan juga sudah ada API bawaan di situ. Lalu untuk yang terakhir untuk hosting kami menggunakan Vercel karena deployment di front end dan back end bisa kami lakukan menggunakan Vercel dengan gratis. Kemudian untuk dokumentasi API endpoint itu kami menggunakan dua API endpoint. Yang pertama itu adalah untuk /API/ping yang kami melakukan pengujian dengan menggunakan Postman dan di sini bisa dilihat bahwa backend sudah terhubung. Kemudian untuk API nomor dua itu adalah /API/quiz itu di mana kami berhasil untuk meretrieve data dari Supabase untuk mendapatkan soal-soal quiz beserta jawaban quiz yang tersimpan pada database kami. Kemudian sekarang kami akan melakukan demonstrasi untuk web application kami yaitu Safety Diasara. Oke, pertama itu pengguna akan langsung diarahkan ke homepage dan pada homepage ini pengguna memiliki opsi untuk mengakses learn atau quiz atau mengakses profile untuk pengguna untuk memulai login ataupun bisa menekan tombol start learning apabila ingin mengakses learn. Dan di sini misalnya saya mengakses learn itu terdapat 4 modul yang berbeda. Kemudian apabila saya mengklik salah satu material, maka terdapat materi berupa materi PDF, kemudian juga ada video untuk materi pembelajarannya. Kemudian apabila ingin mengerjakan quiz, pengguna akan diminta untuk login terlebih dahulu dan di sini kami memanfaatkan API untuk Google Authentication di mana pengguna bisa langsung login menggunakan akun dengan domain std.stay.itb.ac.id. Kami akan melakukan pengujian untuk menggunakan email dengan akun dengan domain yang bukan STD untuk pengujian tersebut. Oke, ini adalah hasil untuk yang email dengan domain berbeda. Untuk email dengan domain STD akan seperti ini. Oke, kami akan menggunakan akun saya. Oke, ini telah berhasil untuk masuk ke profil yang mana bisa dilihat bahwa ini harus logout kembali untuk memencet profil. Karena dari itu kami bisa melakukan quiz. Yang pertama kami akan melakukannya pada modul 1 yang mana kami akan ngasal aja di sini. Yang penting udah kelihatan. Oke, yang terakhir kami akan menggunakan drag and drop untuk sorry apa ordering Ordering. ordering. Jadi dia keempatnya bisa dimasukin ke sini dan setelah dimasukin dia bisa di order sesuai dengan kemauan pengguna dan sesuai dengan jawaban yang ingin disubmit. Oke, setelah disubmit akan muncul skornya yang mana ini karena ngasal jadi yang benar hanya satu dan yang salah ada 4. Lalu untuk itu kami akan kembali ke materi dan bisa dari sini juga bisa sebenarnya take quiz from material dan langsung masuk ke quiz untuk materi tersebut. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah fitur logout. Jika ingin logout, jadi kita akan ada power ini dan kita harus masuk kembali ke akun yang bisa digunakan untuk masuk ke web aplikasi Sokopedia. Oke, berdasarkan demo yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa hasil akhir dan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi yang masih bisa dikembangkan untuk selanjutnya adalah keterbatasan pelacakan progres. Jadi aplikasi ini belum bisa menampilkan perkembangan belajar dari masing-masing pengguna. Lalu yang kedua adalah konten quiz yang masih statis dan terbatas, di mana quiz yang kami berikan itu soalnya juga masih sangat sedikit, hanya 5 soal untuk masing-masing modul, dan ini mungkin bisa di tambahkan lagi untuk bang soalnya pada kesempatan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah minimnya feedback pada quiz yang mana seharusnya mungkin bisa diperbaiki dengan adanya feedback berupa jawaban yang benar ataupun penjelasan dari jawaban mengapa jawaban tersebut salah dan harus dikaitkan dengan materi yang ada di modul learn. Lalu yang keempat adalah kami masih terlalu fokus pada teori dan belum ada praktik di mana nantinya bisa dikembangkan dengan adanya praktik praktik yang bisa dilakukan secara merekam audio ataupun video yang nantinya akan dianalisis misalnya menggunakan AI atau ditinjau langsung oleh rekan dengan peer review. Lalu yang kelima adalah terbatasnya pengguna, di mana kekurangan ini kami sadari bahwa pengguna hanya terbatas pada mahasiswa dengan akun Google dengan domain std.stay.itb.ac.id yang sebenarnya kami melakukan survei kepada beberapa fakultas tidak hanya STI, maka dari itu mungkin nantinya bisa digunakan oleh mahasiswa ITB secara keseluruhan yang bisa dibuktikan dengan memiliki KTM misalnya dengan terkonfirmasi ataupun menggunakan akun Microsoft dengan domain mahasiswa
itb.ac.id. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.